selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novianti SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Widya Dharma Pontianak. Mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar akuntansi 2. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 merupakan salah satu mata kuliah yang mengajarkan mengenai konsep akuntansi untuk mengukur dan menilai, mencatat, serta menyajikan akun-akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan atau neraca seperti akun kas, piutang dagang, persediaan, dan surat berharga. Tujuan mata kuliah pengantar akuntansi 2 adalah untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai konsep pengendalian internal dan kas, kemudian mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep kas, piutang usaha, persediaan, aktiva tetap, serta surat berharga. Adapun teknik dan metode pengajaran yang saya gunakan adalah memberikan materi sesuai dengan literatur dan rencana pembelajaran studi yang sudah disampaikan sebelumnya, serta mengerjakan soal latihan bersama dan membahas soal latihan bersama, sehingga mahasiswa sama-sama bisa memahami dan menerapkan konsep-konsep akuntansi dalam pengantar akuntansi 2. Sekian perkenalan diri. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik, Bu. Malam. Ya, baik ya. Malam, Bu. Ya? Baik, Bu. Oke. Nah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, kita ulang sebentar ke RPS ya. Sebenarnya kan RPS ini sudah pernah disampaikan ya sebelumnya. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan CPL dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 adalah diharapkan mahasiswa bisa memahami berbagai jenis investasi aset yang ada pada akuntansi, sehingga dapat membangun pola pikir pemanfaatan analisis dalam akuntansi untuk menilai dan mengambil keputusan secara bijak dalam dunia usaha. Kedua, memahami pentingnya analisis investasi aset dalam akuntansi dan metode-metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, memahami latar belakang penerapan investasi aset dalam akuntansi dan metode-metode yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam dunia usaha. Keempat, memahami fungsi dan proses penggunaan aset dalam dunia usaha. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu memahami elemen dan prinsip pengendalian internal serta konsep akuntansi kas, pencatatan kas kecil dengan metode impres dan fluktuasi, dan penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep mengenai piutang, pencatatan dan penaksiran piutang tidak tertagih dengan analisis saldo piutang dan analisis umur piutang. Ketiga, mahasiswa mampu memahami perbedaan pencatatan persediaan dengan metode periodik dan perpetual dan menilai persediaan dengan metode rata-rata FIFO dan LIFO. Keempat, mahasiswa mampu memahami konsep penyusunan aktiva tetap dan akuntansi atas pelepasan aktiva tetap. Kelima, mahasiswa mampu memahami konsep surat-surat berharga dan menilai surat berharga dengan metode harga pokok, harga pasar, dan LCOM ya. Nah, kita lihat yang untuk pertemuan yang pertama kan sudah pernah disampaikan kontrak belajar ya, yaitu RP dan kemudian RPS dan RTM juga sudah ya. Nah, yang pertemuan kedua kali ini kita kemampuan akhir mahasiswa atau KM yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep pengendalian internal serta konsep akuntansi kas ya. Bahan kajiannya pengertian dan elemen pengendalian internal, prinsip pengendalian akuntansi efektif, pengertian akuntansi kas dan pembentukan kas kecil, kemudian penjelasan metode impres dan metode fluktuasi ya. Strategi atau metode pembelajaran adalah kuliah daring, diskusi, studi kasus. Kemudian pengalaman belajar, di sini mahasiswa mendengarkan secara aktif materi yang dijelaskan oleh dosen. Mahasiswa memahami elemen dan prinsip pengendalian internal. 3, mahasiswa memahami konsep akuntansi kas dan pembentukan kas kecil. Lalu kriteria penilaian atau indikator capaiannya adalah mahasiswa dapat memahami dengan baik materi yang dijelaskan oleh dosen. Kedua, mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal dengan benar. Ya, instrumen penilaiannya tertulis, kinerja, kecocokan jawaban, kelengkapan, kemampuan menjelaskan, dan perilaku atau karakter. Oke, sekarang kita lihat RTM. RTM-nya ya, RTM untuk pertemuan yang pertama.
Oke. Nah, untuk RTM ada, kita lihat ya. Di sini tujuan rencana tugas mahasiswa. Nah, tujuan tugasnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian kas, tujuan pembentukan kas kecil, metode pencatatan kas kecil dengan metode impres dan fluktuasi. Uraian tugasnya yaitu objek garapan, yaitu soal latihan berupa studi kasus proses bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Hal yang harus dikerjakan atau batasan yaitu tugas mahasiswa menyelesaikan kasus berupa transaksi-transaksi yang akan diaplikasikan pada akun kas dan akun kas kecil dengan metode impres dan fluktuasi beserta jurnal yang diperlukan. Ketiga, metode pengerjaannya yaitu sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Keempat, deskripsi luaran tugas yang dihasilkan yaitu menerapkan transaksi keuangan perusahaan yang berkaitan dengan akun kas dan kas kecil dan melakukan penjurnalan secara tepat dengan masing-masing metode. Kita lihat lagi kriteria dan bobot penilaian ya. Kelengkapan dan kebenarannya 80%, kerapian penyajian tugas 10%, dan aktivitas tanya jawabnya adalah 10%. Oke, kita ke materi ya sekarang. Nah, materi kita bab pertama mungkin di antara kalian juga sudah membaca sebelumnya ya. Nah, kita belajar tentang pengendalian kas ya. Bab 1 itu masih kas ya. Nah, mungkin ada yang tahu apa pengertian kas? Ada yang mau coba jawab mungkin? Kas itu ada di komponen apa ya? Aktiva apa gitu? Dita coba. Ya, tadi siapa yang jawab? Dita ya? Siapa yang jawab? Saya Bu, Valen Bu. Valen, oke, aktiva lancar ya Valen ya. Nah, ada kalau di laporan keuangannya itu jenis apa ya? Laporan apa ya biasanya? Neraca, oke, laporan neraca atau posisi keuangan ya, nama barunya ya. Yang kalian kenal itu neraca ya. Sekarang dia berubah nama jadi laporan posisi keuangan ya. Nah, oke. Kas itu termasuk aktiva lancar ya, liquid. Nah, pengertian kas itu apa sih ya? Apa yang bisa dikategorikan sebagai kas? Mungkin ada yang mau coba jawab, silakan. Saya Ya, kalau mau jawab langsung nama juga ya. Karena kan ada Natalia Margareta. Ya, silakan Natalia. Sama dengan menggambarkan kepemilikan uang suatu perusahaan. Menggambarkan kepemilikan uang suatu perusahaan. Oke. Kas itu apa? Kalau kita ngomong kas itu apa? Kas kamu ada nggak? Nah, misalnya kamu kerja ya, ditanya. Kamu kasir nih, ditanya. Kas masih ada nggak? Kas itu apa? Uang tunai kan? Uang tunai yang kategori kas itu apa? Apa saja uang tunai kan? Uang tunai berupa uang kertas atau uang logam, apalagi cek yang bisa segera dicairkan itu tergolong kas ya. Beli liat giro itu yang bisa segera cair ya. Wesel yang segera bisa dicairkan. Nah, itu termasuk semua adalah kas ya. Yang bisa segera dijadikan uang tunai itu kas ya. Tapi yang kalau di kasir itu kalau kategori kas adalah uang kertas dan uang logam ya, yang liquid. Oke. Mungkin bisa di share screen ya. PowerPoint-nya kita lihat. Belum ya Bu? Bentar ya. Iya, belum dari tadi. Sudah kah, Bu? Oke, tadi yang judulnya dari awal. Mungkin ada yang, nih. Kita bab 1 ya, pengendalian internal dan akuntansi kas ya. Pengendalian internal dan akuntansi kas. Oke, next. Kita ingin lihat dulu tujuannya. Tadi kan kalian sudah ditanya, masih ingat ya, kas, pengertian kas, tergolong kelompok apa dan dalam laporan apa gitu ya. Nah, kita lihat tujuan. Tujuan kita mempelajari bab 1 ini adalah kalian bisa menjelaskan mengenai sifat kas dan pentingnya pengendalian internal terhadap kas. Kedua, memaparkan prosedur dasar untuk menyelenggarakan pengendalian internal terhadap penerimaan kas.
Ketiga, memaparkan prosedur dasar untuk menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pembayaran kas termasuk penggunaan sistem voucher. Keempat, menguraikan sifat rekening bank dan penggunaannya. Dan keenam, membukukan transaksi yang melibatkan kas dalam jumlah kecil dengan menggunakan dana kas kecil. Ketujuh, mengikhtisarkan cara penyajian kas di neraca. Kedelapan, menghitung dan menginterpretasikan rasio kas terhadap kewajiban lancar. Oke, untuk tujuan ada yang mau ditanyakan nggak ya? Oke, sambil kalau misalnya saya lagi jelaskan, kalau kalian nggak ngerti, kalian boleh tanya ya. Oke, lanjut, next. Kita lihat pengendalian atas kas. Tadi kan kita sudah tahu kas itu apa ya? Uang tunai, ya, uang tunai, uang kertas atau logam yang bisa segera dicairkan dan dia mudah dipindah tangankan, betul ya? Sehingga untuk kas ini, apakah rawan nggak terhadap pencurian atau kehilangan? Rawan nggak? Coba Rawan. jawab. Rawan kan? Rawan Banget ya. karena sifatnya Nah, fisik. oke. Betul. Ya. Kita tinggal aja mungkin contoh kasir ya. Kamu kasir di suatu perusahaan atau di mana lah ya. Kamu tinggal, misalnya kamu mau ke kamar kecil, kamu tinggal, nggak ada yang jaga, kamu tinggalin begitu, kamu ke toilet mungkin. Ya. Tiba-tiba kamu masuk lagi ke ruangan, uang kamu udah hilang ya. Jadi rawan ya. Makanya kenapa biasanya untuk pemegang kas itu sangat harus ya hati-hati gitu, harus aware gitu ya. Nah, kadang-kadang di ruangan pun dipasang CCTV ya, ruangan kasir, dan tidak boleh sembarangan orang masuk ya. Karena kehilangan merupakan tanggung jawab si pemegang kas. Betul ya. Nah, kita lihat pengendalian atas kas. Nah, banyak perusahaan membutuhkan beberapa akun kas untuk membukukan kategori kas dan dana yang berbeda. Nah, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan ya. Kebanyakan perusahaan memiliki lebih dari satu rekening bank. Nah, judul untuk setiap akun bank sebaiknya, misalnya, kas di bank. Nama banknya apakah Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BII, kan macam-macam ya. Nah, kita lihat, pengendalian itu ada dua jenis. Ada pengendalian preventif, yaitu melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Itu mencegah ya. Contoh, ruangan dipasang CCTV, kas itu setiap hari sebelum pulang kasir disuruh opname dulu, hitung dulu. Kalau kurang dia harus nombok ya. Misalnya setiap di opname-nya itu orang yang berbeda setiap hari biasanya ya. Akunting atau siapa yang di kantor yang ditunjuk, yang independen, yang dia hitung gitu. Oh, kurang 5 juta, berarti dia harus kembalikan hari itu juga 5 juta ya. Nah, pengendalian detektif didesain untuk mendeteksi pencurian atau penyalahgunaan dan bersifat preventif juga. Kalau detektif ini lebih ke misalnya boleh kamu pasang CCTV ya. Misalnya tiba-tiba hilang, sering hilang. Nah, CCTV bisa diputar. Kenapa hilangnya gitu? Siapa yang curi ya? Atau kalau bisa ada sistem lain yang dirancang, apakah dia bersifat pengendalian preventif ataupun yang detektif ya. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, next lanjut ya. Sambil ya, kalau mau tanya langsung, Bu, saya mau tanya gitu. Oke, kita lihat pengendalian internal atas pembayaran kas. Nah, kita lihat ya yang pertama. Pengendalian internal atas pengeluaran kas harus memberikan jaminan bahwa pengeluaran dilakukan hanya untuk transaksi yang diotorisasi. Jadi semua transaksi-transaksi itu harus ada persetujuan dulu ya, baru bisa kita bayar seperti itu ya. Jadi enggak, misalnya di suatu perusahaan tagihan kan banyak ya, tagihan-tagihan yang mau dibayar itu banyak. Jadi kayak kasir atau bagian keuangan itu tidak bisa seenaknya mau bayar gitu. Jadi mereka harus taat kepada peraturan. Misalnya kalau di perusahaan tempat yang biasanya ini berlaku, tagihan harus memperhatikan jatuh tempo. Di proses yang sudah jatuh tempo dulu gitu ya. Biasanya kan ada tempo ya, 14 hari, 30 hari itu, atau 7 hari, atau yang langsung harus bersifat urgent, langsung ya kan. COD ya kan. Pokoknya yang ada 1 hari, nggak bisa dipending lama. Nah, dia harus memperhatikan itu. Kemudian harus si pemegang kas, baik itu yang memegang kas atau bank, itu harus meminta persetujuan dulu dari atasannya. Nah, kalau disetujui oleh atasan, baru diproses untuk dibayar. Seperti itu ya. Kedua,
pengendalian kas harus memastikan bahwa kas digunakan secara efisien, ya. Jadi kas itu harus digunakan secara efisien, tidak boleh boros, ya. Semua hal itu harus ada approval, ya. Misalnya, oh saya mau beli pajangan-pajangan ya untuk di kantor. Ya biasanya kan minta approval dulu ya. Kita lihat ini penting nggak ya untuk dikeluarkan dananya gitu ya. Jadi pengendalian kas itu juga harus memastikan kas itu digunakan secara efisien. Artinya memang benar-benar dibutuhkan dan mendukung operasional perusahaan. Contoh ya gitu. Ketiga, sistem voucher memastikan bahwa apa yang dibayarkan adalah apa yang benar-benar dipesan, diterima, dan ditagih oleh pemasok ya. Jadi kita harus akunting biasanya menyiapkan voucher pembayaran ya. Bond atau bukti penerimaan atau bukti pengeluaran kas atau bank ya, itu namanya voucher ya. Mereka harus memastikan bahwa yang di-voucherkan, dibuat di tagihan di bukti pengeluaran kas atau bank itu adalah barang-barang yang benar-benar dipesan oleh perusahaan, benar-benar sudah diterima barangnya dan benar-benar ditagih oleh supplier atau vendor yang benar gitu loh ya. Contoh, kita beli ATK nih. Benar, kita cek dulu. Biasanya ada purchase order-nya, ya. Oh benar, kita pernah memesan. Ini ada bukti purchase order. Lalu barang ini sudah diterima belum? Oh bagian gudang sudah terima dan bagian yang membutuhkan, misalnya akunting yang butuh kan, dia pesan, oke sudah diterima, barang ini sudah diterima. Oke, memenuhi 2 syarat. Oh sudah ditagih dengan benar belum oleh pemasok? Artinya misalnya oleh PTA. Oh benar, ini kita beli dari PTA. PTA ini benar nggak? Sudah menerbitkan kwitansi nggak? Invoice nggak? Benar nggak angka-angka invoice kwitansi? Kamu kalikan lagi. Benar nggak satuan barang dengan jumlah barang dengan satuan barangnya? Lalu kelengkapan dokumennya sudah benar belum? Gitu ya. Nah, vendor ini sudah benar belum? Sudah kasih nomor rekening yang betul belum? Alamatnya sudah betul belum? Kalau dia punya faktur pajak sudah betul belum? Nomor pokok wajib pajaknya, dasar pengenaan pajaknya, PPN-nya, kan seperti itu ya. Kita memastikan dengan betul, itu namanya pengendalian. Oke, next. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas nggak? Kita lihat. Saya mau bertanya, tadi. Ya silakan. Dengan siapa? Maaf, langsung Alfianus. nama. Oke. Alfianus, Bu. Alfianus. Oke, silakan Alfianus. Saya ingin bertanya, apakah benar, Bu, otorisasi transaksi ini adalah transaksi yang memerlukan lebih dari 1 orang untuk menyelesaikannya, Bu? Betul. Kalau di perusahaan itu biasanya dia ada beberapa otorisasi ya. Nah, saya kasih contoh misalnya tagihan sudah diterima sama akunting di perusahaan kan? Akunting akan memproses menerbitkan voucher yang saya bilang ya. Dia cek dulu benar nggak yang tadi saya bilang. Purchase order udah benar belum, cocok dengan tagihan, barang udah diterima belum, semuanya dicocokkan ya, faktur pajak semua kelengkapan udah oke, dia terbitkan voucher bukti pengeluaran kas atau bank ya. Misalnya dia akan membuat kebijakan kalau untuk pembayaran di bawah 2 juta dia pakai kas, kan kecil 1 juta, 1 juta sampai ke bawah saya pakai kas. Tapi kalau udah 1 juta ke atas dia pakai bank ya, karena kan lumayan banyak kerjaan admin kalau harus sering bayar-bayar seperti itu ya. Nah, kebijakannya itu. Kemudian kalau sudah, dia akan memberikan tagihan itu ke bagian keuangan ya. Ada tanda terimanya, saya kasih, oh ini tagihan saya masukkan. Nah, bagian keuangan setelah terima, dia hitung tanggal jatuh temponya. Dia masukkan ke bukunya. Dia kan memegang buku ya, buku bank atau kas. Di situ ada saldo. Nah, saldonya hanya dia tahu ya. Di situ dia akan masukkan. Kalau kurang dananya dia akan minta dana ke pusat atau ke atasan atau ke bagian yang berwenang ya. Kemudian pada saat udah jatuh tempo dia akan memproses tagihan itu. Apakah dia akan, misalnya kalau sekarang perusahaan banyak menggunakan sistem online ya, kayak internet banking ya untuk perusahaan, untuk corporate. Dia upload dulu pembayarannya. Nah, waktu di-upload si atasan dari pemegang yang upload, kasir atau bank ya, pemegang kas atau bank ini akan mengupload. Nah, masuknya ke atasannya. Atasannya akan meminta bukti. Biasanya dia akan cetak, dia masukkan ke sistem, tercetak semua ya. Misalnya di sini dia akan bayar ke PTA, totalnya begini.
banknya apa? Kalau sesama bank, misalnya saya contohkan Bank Mandiri. Sesama Bank Mandiri bebas biaya, seperti itu kan. Nah, nanti hasilnya muncul, dia akan upload. Muncul, oh beda bank kena min berapa. Total yang harus dibayar begini. Dia print, dia lampirkan ke tagihannya. Serahkan ke atasannya. Atasannya akan mengecek, benar nggak nih kan? Udah jatuh temponya udah bener belum? Tagihan ini udah bener belum ya? Nggak cacat gitu ya. Sudah di-approve, sudah betul. Nah, nomor rekening yang diupload sama si kasir benar belum dengan yang tertera di situ, jangan sampai salah bayar ya. Kemudian dia ada tombol kayak token. Jadi kalau kalian punya apa ya, pakai internet banking pribadi kan punya token kan. Nah, sama di corporate itu punya token. Nah, si atasannya ini akan approve. Dia klik tokennya kalau betul. Kalau salah dia reject. Dia minta ganti lagi, upload yang betul. Seperti itu ya. Kalau sudah naik, nah dia udah approve atasan ini, biasanya ada 2 orang otorisasi. Nah, yang satu lagi adalah atasannya lagi yang tadi approval 1. Nah, seperti itu. Nah, atasan approval 1, atasan dari yang approval 1 ini berarti kita sebut approval 2 ya. Dia akan mengecek lagi betul nggak. Dia sekarang lebih bukan ngecek ke nomor rekening atau apa juga ya. Boleh juga sih kalau mau ngecek lagi ulang ya. Nah, biasanya sih kalau approval 2 itu sudah inilah ya, tinggal kalau dia percaya dia langsung klik disetujui, langsung bayar. Langsung uang perusahaan itu kamu keluar gitu. Langsung maksudnya saldonya kurang gitu loh. Kayak kamu narik uang di ATM hilang gitu, udah, ya kan? Jadi dia harus memastikan betul. Nah, seperti itu. Jadi banyak kalau di perusahaan itu banyak tergantung nominal, besarnya nominal ya. Biasanya kalau nominalnya makin besar itu ke pejabat yang lebih tinggi jabatannya. Seperti itu sih ya. Di situ mereka harus memastikan betul-betul gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi intinya atasan dan bawahannya itu harus saling bersinergi atau bekerja sama untuk menyelesaikannya. Betul. Iya, betul. Biasanya di perusahaan sudah dirancang seperti itu ya, kalau perusahaan nasional ya. Lebih banyak pakai, apalagi zaman pandemi COVID, nggak mungkin kan kita sering antri ke bank bayar pakai BG, giro ya kan. Sudah pakai token seperti itu. Oke. Dan di approve-nya itu harus ada jamnya, sesuai jam. Kalau enggak expired, kamu ulang lagi, upload dari awal. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaannya bagus ya. Ada gambaran kan yang saya ceritakan ya? Ada, Bu, bisa dengar. Oke. Nah, sistem voucher adalah sekelompok prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat kewajiban serta pengelolaan kas. Nah, fitur-fitur dasar dari sistem voucher. Kita lihat ya. Slide berikutnya. Nah, fitur-fitur dasar dari sistem voucher. Sistem voucher biasanya menggunakan voucher ya. Nah, sistem tersebut biasanya memiliki arsip untuk voucher yang belum dibayar dan yang sudah dibayar. Nah, yang dinamakan voucher itu ada gambaran ya. Kalau kalian belajar di pengantar akuntansi 1 itu adalah bukti pengeluaran kas atau bank ya. Oke. Nah, biasanya dibuat oleh Departemen Akuntansi setelah semua dokumen pendukung yang dibutuhkan diterima. Contohnya tadi purchase order atau pesanan pembelian, faktur pemasok, dan laporan penerimaan barangnya, ya seperti itu. Akunting akan menyiapkan bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas atau bank setelah semua kelengkapan dokumennya itu sudah memenuhi syarat, ya. Kemudian dalam menyiapkan voucher, petugas hutang usaha memverifikasi kuantitas, harganya, dan akurasi matematis dari dokumen pendukung dan mengarsip voucher yang sudah dibayar. Nah, oke, dalam prosesnya itu berarti masih akunting ya. Dia ada bagian hutang usaha memang. Di perusahaan biasanya ada bagian AP, account payable atau account receivable. Kalau account payable itu yang mengecek masalah hutang. Berarti kalau kita beli barang, berarti kan kita hutang kan? Tapi kalau account receivable itu yang bagian terima uang gitu. Nah, mereka akan ngecek dengan benar nggak, ngecek semua. Caranya dia harus hitung ulang. Benar nggak kamu pesan barang 10, harga satu barang 1 juta, berarti berapa yang harus dibayar? 10 juta kan? Dia hitung dulu betul nggak gitu.
Kalau orangnya nagih 100 juta, berarti kan kita balikin ke vendor. Ini salah nih tagihan kamu nih, tolong perbaiki. Ya, seperti itu. Dicek dulu semua. Dicek betul-betul ya, baru dia catat, baru dia verifikasi. Namanya verifikasi ya, mengecek ya. Jadi banyak, di satu perusahaan itu banyak bagian ya. Tugasnya beda-beda. Oke, next ya. Nah, sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik akan dapat mendorong ditetapkannya kebijakan manajemen. Selain itu juga dapat mendorong terciptanya efisiensi operasi, melindungi aktiva perusahaan dari pemborosan, kecurangan, dan pencurian, serta bisa menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat dan bisa dipercaya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan loh ya. Oke, next. Pau. Nah, ada 7 buah prinsip pengendalian intern yang pokok. Yang meliputi, pertama, penetapan tanggung jawab secara jelas. 2, penyelenggaraan pencatatan yang memadai. 3, pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan. 4, pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva. 5, pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan. 6, pemakaian peralatan mekanis apabila memungkinkan. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan secara independen. Next. Bisa baca? Iya. Metode impress itu apa? Coba baca. Oh, impress. Ya. Emangnya kamu dengarnya apa? Ini gue dengarnya impress dulu. Apa? Saya dengarnya Sorry? metode impress. Oke, silakan coba di slide itu dibaca. Oke, Di saya dalamnya ulangi. harus bisa meminta pengisian. Coba dana yang sudah dikeluarkan. Boleh dengan bahasa kamu, boleh. Gimana ya, Bu? Dengar dari dulu. Bu, jangan gimana ya, habiskan waktu saya ya. Yang lain dong. Cut. Ferry, Julianto, silakan. Metode impress adalah salah satu cara untuk mengetahui kas kecil Salah satunya adalah yang mempunyai sistem dana tetap, Bu. Bedanya dengan metode fluktuasi itu apa? Metode fluktuasi itu kas kecil yang jumlahnya tidak tetap, Bu. Berubah-ubah, yang disesuaikan dengan berubah-ubah. kebutuhan ya. Oke, kalau metode impress adalah kas kecil itu saldonya tetap ya. Setiap pengisian itu dia akan kembali, setiap kamu mengisi saldo kas kecil, dia akan kembali ke saldo yang semula ya. Kalau fluktuasi itu saldonya berubah-ubah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Itu diingat ya. Oke, simple kan? Ada lagi yang mungkin bingung? Bisa ditanyakan ya. Oke, lanjut Pau. Terakhir mungkin sisa 5 menit. Masih ada yang mau ditanya nggak? Oke, sampai di contoh soal ya. Mungkin contoh soal ini kalian baca dulu kali ya. Kalau mau lanjut lagi sisa 5 menit nih ya. Nanti mungkin bisa kalian pelajari dulu. Nanti minggu depan kita bahas ya. Kalau bingung boleh kalian tanyakan langsung ya. Baik di grup ya. Baik boleh tanya langsung ya. Kalau di sini itu ada contoh itu CV Wooden Breaker ya. Bisa kamu lihat dan kamu lihat jawabannya sudah ditampil. Oke, masih ada yang mau ditanyakan nggak ya ini? Kalau nggak ada, pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Kita lanjut minggu depan ya. Nanti kalian tolong pelajari dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam semua. Sampai jumpa. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Terima kasih.